Yang ke-13 ini akan membahas mengenai model penyuluhan. Nah, sebagaimana yang kita bahas sebelumnya tentang model penyuluhan, ada 2 jenis ya, kalau kita ingat di pertemuan yang ke-12. Yang pertama adalah model penyuluhan yang dilaksanakan dengan model top down, dari atas ke bawah. Yang kedua adalah model bottom up. Ya, kalau misalnya kita lihat beberapa contoh yang lalu, pendekatan yang mungkin dirasa positif itu adalah bottom up. Tapi sejujurnya dalam model penyuluhan keduanya ada positif, ada negatifnya. Seperti itu. Dan konteksnya akan berlaku sesuai dengan tempat dan waktu tertentu ya. Dan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk bisa dilakukan top down ataupun harus dan bisa dilakukan bottom up. Nah, sebelum kita masuk ke model-model tadi ya, model-model penyuluhan tadi, nah yang paling pertama kita harus memahami dulu apa itu unsur-unsur penyuluhan pertanian. Nah, di sini kalian bisa menilai atau mencoba mempertimbangkan di mana posisi seorang asisten perkebunan, mandor ataupun karyawan perkebunan. Nah, dari unsur-unsur penyuluh pertanian ada 7. Yang pertama adalah penyuluh, kedua sasaran penyuluh, ketiga metode, keempat medianya apa, yang kelima materi penyuluhan, yang keenam waktunya, kemudian yang ketujuh adalah tempat penyuluhan pertaniannya di mana. Nah, penyuluh pertanian ini adalah orang yang punya tugas. Tugasnya untuk mendorong dan mengarahkan objek mereka, baik itu petani ataupun karyawan dalam lingkungan perkebunan, agar dia mau mengubah cara berpikirnya, sikap dan perilakunya terhadap sebuah perkembangan teknologi. Jadi tugas penyuluh ini dia adalah mencoba untuk memberikan dorongan dan arahan tentang sebuah perkembangan teknologi, sebuah instruksi atau sebuah prosedur, operasional prosedur ya. Seperti itu. Jadi sifatnya lebih ke arah memberikan dorongan dan arahan ya, agar mereka mau mengubah cara berpikirnya, sikap dan perilakunya terhadap apa yang disampaikan. Nah, sasaran dari penyuluh pertanian ini adalah audiens yang akan diberi materi penyuluhan tadi. Ya, bisa saja karyawan, bisa saja mandor, ya, ini bagi asisten perkebunan atau kemudian masyarakat sekitar lingkungan perkebunan atau kemudian petani plasma ya, dan bisa banyak hal. Ya, kemudian yang ketiga adalah metodenya. Metode penyuluhan pertanian adalah cara-cara yang digunakan pada saat dilaksanakan penyuluhan. Nah, harapannya dalam menerapkan metode penyuluhan, sifatnya harus bersifat mendidik, membimbing, dan kemudian menerapkan sehingga dia dapat mengubah pemahaman atau sikap dan perilaku objek tadi ya, agar bisa menolong dirinya sendiri. Artinya kemudian metode yang diterapkan ini karena sifatnya dia mendidik dan membimbing, hingga kemudian seorang petani atau karyawan tadi dia bisa melaksanakan itu sendiri tanpa harus kemudian dituntun kembali ya. Jadi sudah masuk dalam tingkat kesadaran mereka untuk melakukan perubahan-perubahan berdasarkan perkembangan teknologi ya. Kemudian yang keempat, media penyuluhan pertanian. Nah, media penyuluhannya ini adalah saluran atau channel yang menghubungkan antara seorang penyuluh atau seorang asisten tadi dengan materi penyuluhannya dengan para petani atau dengan para objek karyawan yang sedang mengikuti penyuluhan tadi. Medianya apa? Apa yang biasa kita lakukan? Ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ini mungkin bisa melalui media internet, bisa melalui media video atau kemudian podcast ya, dan lain sebagainya ya, tergantung bagaimana kita bisa menilai tingkat efektif dan efisiensi media tersebut. Kemudian yang kelima, materi penyuluhan pertanian. Ini materi tentunya adalah ilmu pengetahuan atau hal-hal teknologi tadi yang akan disampaikan pada saat kita memberikan penyuluhan. Kemudian waktu penyuluhan. Nah, waktu ini adalah waktu yang dipilih seorang penyuluh untuk melakukan pendekatan-pendekatan para petani. Nah, kira-kira kapan seorang asisten kebun itu menentukan waktu yang tepat untuk dia mempertegas sebuah tugas pada para petani, pada karyawan? Tentu kita akan memilih pada pagi hari. Kapan waktu yang tepat kita untuk mengkoreksi atau mengevaluasi atas hasil pekerjaan karyawan pada hari sebelumnya? Tentu adalah pada pagi hari.
Atau kemudian kapan kita akan mengingatkan para karyawan untuk tetap menerapkan K3? Nah, bisa saja pada tiap pagi atau dalam periodisasi waktu tertentu. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah tempat penyuluhan pertanian atau tempat penyuluhannya. Tempat para penyuluh itu, para asisten tadi untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang perkembangan teknologi tadi. Harapannya tempat yang dipilih adalah tempat yang strategis dan dia mudah dijangkau oleh karyawan, oleh petani untuk bisa mengikuti kegiatan penyuluhan tadi. Seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke model penyuluhan. Yang pertama adalah model penyuluhan top down. Jadi model penyuluhan top down ini dalam konteks pertanian pada umumnya awalnya adalah diterapkan dan diatur oleh pemerintah pusat ketika zaman pembangunan dulu, Presiden Soeharto dia menerapkan yang namanya Pelita 1, ya, Pelita 2 dan seterusnya. Itu sifatnya adalah top down, instruksi dari pusat. Dan kemudian adanya rembuk desa atau musyawarah desa sifatnya hanya formalitas. Jadi masyarakat pun juga kurang dilibatkan dalam proses awal perencanaan pertanian tadi, gitu. Pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi. Jadi semua serba seragam, tidak ada dinamika demokrasi yang menumbuhkan partisipasi dari masyarakat, kemandirian serta rasa memiliki. Nah, secara umum di lingkup pertanian pada umumnya, ya, dalam hal ini konvensional, bukan dalam suatu lingkup bidang usaha perkebunan, metode top down ini cenderung banyak kelemahannya. Ya, pertama, penyuluhnya lebih memandang dirinya sebagai pakar, bukan fasilitator yang memotivasi perkembangan teknologi spesifik di lingkup masyarakat tersebut. Hubungan petani dan penyuluh ini sudah seperti guru dan siswa, bukan hubungan rasa kemitraan. Kemudian penyuluh ini kurang menyadari tentang kehadiran teknologi baru karena dia melaksanakan penyuluhan berdasarkan pengetahuan atau instruksi yang disampaikan dari pusat karena sifatnya top down. Nah, kemudian yang ketiga, penyuluh ini kebanyakan hanya mendapatkan pelatihan teknis pertanian tanpa dia dibekali pengetahuan bagaimana cara memanajemen perubahan psikologi sosial akibat adanya inovasi teknologi baru yang disampaikan oleh para penyuluh. Karena biasanya ketika ada suatu teknologi yang masuk dalam lingkungan masyarakat, maka akan terjadi sebuah dinamika sosial. Nah, yang keempat, penyuluh kurang mendapatkan gaji dan insentif yang memadai sehingga peran dan kinerjanya dalam memberdayakan masyarakat tani yang menjadi binaannya menjadi tidak optimal. Nah, ini adalah konteks model penyuluhan top down yang biasanya diterapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau kita pikir-pikir, rata-rata sifat nilai pandangannya negatif tentang metode penyuluhan top down seperti ini. Nah, lalu bagaimana sistemnya jika di suatu lingkup bidang usaha perkebunan? Karena pada dasarnya di perkebunan, seorang asisten dia akan memberi penjelasan kepada karyawan tentang suatu SOP, standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan agar bisa dilaksanakan oleh asisten dan secara teknis dilaksanakan oleh karyawan. Tentu ini sifatnya adalah top down, gitu. Seorang asisten akan menjadi pakar di situ sebagai saluran informasi atas prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan kepada para karyawan. Nah, tetapi meskipun dia menjadi seorang pakar atau menjadi saluran sebuah informasi tentang prosedur baku tadi, hendaknya seorang asisten itu tetap menjadi seseorang yang memiliki jiwa motivator, ya, karena dia juga menjadi bagian fasilitator untuk bisa teknologi itu diterapkan kepada masyarakat. Meskipun kita tidak bisa memberikan kelonggaran yang benar-benar longgar kepada masyarakat, kepada karyawan untuk bisa mengimprovisasi yang pada akhirnya malah lepas dari prosedur baku. Tapi ketika inovasi atau yang diterapkan oleh karyawan itu tidak melanggar dari prosedur, tentunya kita akan memberi ruang yang bisa digunakan oleh mereka untuk bisa mengefisiensikan pekerjaan mereka. Nah, sebuah
perusahaan atau bidang usaha perkebunan yang baik adalah mereka adalah perusahaan yang tetap memberikan keluasan kepada karyawan di bawahnya, dalam hal ini seorang asisten perkebunannya, untuk dia bisa mengimprovisasi dalam arti positif tanpa melanggar prosedur baku yang sudah ada, untuk bisa meningkatkan kinerjanya, meningkatkan output yang dihasilkannya. Karena dalam konteks perkebunan, bidang usaha perkebunan pastinya akan dinilai dari outputnya. Selain dari output, akan dinilai dari efisiensi atas modal yang dikeluarkannya, seperti itu. Sehingga kalau kita lihat pada poin yang kedua dalam model top down yang biasa dilakukan pemerintah, di sini disampaikan penyuluh kurang menyadari bahwa kehadiran teknologi baru itu bisa melengkapi sistem. Nah, dalam perusahaan perkebunan yang modern, justru asisten ini diharapkan dia bisa peka terhadap teknologi baru dan menjadi ide bagi dia untuk bisa mengusulkan kepada perusahaan untuk bisa melengkapi sistem teknologi yang sudah ada. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling penting tadi, tentang pembekalan manajemen perubahan psikologi sosial. Oleh sebab itu, mengapa dalam konteks perkebunan ada materi kuliah mengenai komunikasi penyuluhan perkebunan. Karena di sini kita akan mempelajari bagaimana kita memanajemen sebuah perubahan psikologi sosial. Demikian. Karena seorang asisten kebun dia akan menyampaikan perubahan-perubahan teknologi yang terjadi di lingkungan perusahaan kepada para karyawan akan bekerja di lingkungan teknis. Ya, seperti contoh misalkan dalam penerapan mekanisasi di lingkungan perkebunan. Tentunya ini diperlukan kemampuan seorang asisten kebun dalam memanajemen perubahan psikologi masyarakat, psikologi karyawan ya. Ketika diterapkan mekanisasi, mungkin masyarakat karyawan tadi akan menilai ini akan mengurangi jam kerja mereka, akan mengurangi output prestasi kerja mereka. Gitu. Nah, ini perlu kemampuan dari seorang asisten untuk bisa memanajemen hal tersebut dan meyakinkan, memotivasi tadi, memfasilitator tadi, tetap menjaga agar karyawan yakin bahwasannya dengan mengadopsi inovasi yang baru ini akan memperoleh keuntungan yang lebih dibandingkan penerapan teknologi yang lama. Nah, selanjutnya kalau soal masalah gaji ataupun insentif, ini masing-masing perkebunan ya berbeda-beda. Nah, berdasarkan kelemahan tadi, jadi sebagai solusinya kita tidak bisa menerapkan suatu model penyuluhan tidak hanya menggunakan satu model saja. Mesti kita mengkombinasikan dengan model yang kedua, yaitu model bottom up. Gitu ya. Bagaimana kita mengkombinasikannya? Kalau misalkan dalam lingkup penyuluhan pertanian pada umumnya, biasanya dinas terkait di daerah ini mensinergikan dengan sistem penyuluhan yang sudah ada. Jadi dia mempertimbangkan penyuluhan PNS yang telah berfungsi di lokasi. Jadi mengoptimalkan kinerja para penyuluh PNS yang ada di daerah tersebut. Gitu. Jadi bukan instruksi pusat yang langsung harus dilaksanakan di daerah tersebut, tapi juga harus mempertimbangkan bagaimana yang sudah terbangun di lingkungan sekitar. Nah, kalau di lingkungan perkebunan, tentunya kita akan mengkombinasikan tadi kan, karena secara umum apa yang disampaikan sebelumnya tadi tentang model top down tidak sepenuhnya kemudian bisa kita terapkan di lingkungan perkebunan. Tetap ada ruang bagi para asisten mengajak partisipasi para karyawan untuk bisa sama-sama paham tentang inovasi yang akan diterapkan. Nah, model partisipasi karyawan tadi itu adalah masuk dalam model penyuluhan bottom up. Nah, jadi dia pendekatan penyuluhan dari bawah ke atas untuk memberikan kekuasaan kepada para petani tadi agar bisa kemudian dia mandiri dan dia punya ketetapan hati untuk menerapkan inovasi tersebut. Gitu. Nah, kalau dalam konteks pertanian pada umumnya, jadi kekuasaan yang dimaksud tadi adalah kekuasaan dalam peran, keahlian, kemudian sumber daya untuk mengkaji potensi yang dia miliki sehingga bisa tergali potensi yang ada dan dapat diaktualisasikan ya, termasuk permasalahan yang kemudian ditemukan dan bagaimana cara memecahkannya gitu. Nah,
Bentuk model bottom up ini biasanya di lingkungan perkebunan kita terapkan dalam model pengembangan masyarakat di lingkungan sekitar perkebunan, ya. Atau kemudian dalam konteks kita bermitra dengan petani plasma. Nah, inilah contoh atau penjelasan mengenai model penyuluhan bottom up atau yang kita sebut sebagai penyuluhan partisipatif. Jadi dia itu memberikan kekuasaan kepada petani agar dapat mandiri dalam hal peran keahlian sumber daya untuk mengkaji desanya di sini atau kemudian mengkaji sumber daya yang dia miliki sehingga tergali potensi yang terkandung yang dapat diaktualisasikan termasuk permasalahan yang ditemukan. Kemudian penyuluh pertanian partisipatif ini masyarakatnya berpartisipasi secara interaktif, saling feedback, saling memberikan umpan balik. Kemudian analis dibuat secara bersama. Artinya ketika dalam konteks perkebunan biasanya ini diterapkan dalam model pengembangan masyarakat di lingkungan sekitar perkebunan. Jadi ketika masyarakat dalam program social responsibility-nya ingin membuat sebuah proyek di lingkungan masyarakat sekitar perkebunan, bentuk proyeknya itu muncul dari analisis yang dibuat secara bersama oleh masyarakat. Jadi bukan proyek yang kemudian lahir dari satu pihak saja untuk diterapkan di sana, tapi dilihat analis-analis yang dibuat secara bersama oleh masyarakat yang menjadi objek tadi. Nah, pada akhirnya ketika kita menerapkan metode bottom up ini, masyarakat bukan tidak hanya menjadi objek, karena ini analisis dibuat secara bersama, maka masyarakat akan berperan sebagai subjek juga. Nah, hingga pada akhirnya akan membawa suatu rencana tindakan. Ini yang paling penting. Nah, yang dimaksud dalam partisipasi ini menggunakan proses belajar yang sistematis, terstruktur, melibatkan metode-metode multidisiplin. Jadi dalam hal ini kelompok itu ikut mengontrol keputusan lokal. Karena tadi analisis itu dibuat secara bersama, maka hasilnya itu dinilai oleh bersama juga. Jadi mereka juga ikut mengontrol atas keputusan yang mereka hasilkan. Seperti itu. Jadi tidak ada pihak yang disalahkan di sini. Karena ini konteksnya kekeluargaan. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang SP3K pasal 26 ayat 3 ini dikatakan bahwa penyuluhan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi mempertimbangkan kedua belah pihak seperti itu. Nah, para penyuluhnya ketika menggunakan metode penyuluhan partisipatif ini akan termotivasi dia untuk menggali keberadaan sumber informasi setempat yang mudah diakses oleh yang memerlukan, baik penyuluh maupun petani. Jadi tergali oleh para penyuluh tadi, dalam hal ini para asisten ini akan tergali tentang kondisi di lingkungan sekitarnya. Ya, sehingga ini bisa menjadi sebuah modal bagi dia untuk kemudian menentukan perencanaan-perencanaan dalam program pemberdayaan masyarakat atau dalam program penerapan suatu inovasi atau teknologi di lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu juga pelatihan yang dilakukan dalam proses bottom up ini juga mendorong inisiatif positif para penyuluh itu untuk mendapatkan solusi permasalahan atas kondisi pertanian yang ada di lapangan. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita yang ke-13. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.